Emang gimana sih masa lalu dari Hoshino Ai? Halo Ibu, aku yakin kalian datang ke video ini karena dua alasan. Pertama, karena kalian pengen ngeliat aku yang cantik, dan yang kedua, kalian penasaran dengan masa lalu dari Ai. Jadi jelas, video ini bakal mengandung sedikit spoiler. Emang ada apa sih dengan masa lalu Ai? Kenapa penting banget? Kan dia udah mati, seharusnya nggak begitu berpengaruh dong sama ceritanya. Kalian salah, Hoshino Ai emang udah nggak ada. Tapi masalah dan misteri yang dia tinggalkan cukup membekas bagi dunia entertainment. Cerita dari Oshinoko emang berputar di sekitar misteri kehidupan Ai. Bahkan anak-anaknya sendiri pun nggak tahu gimana kehidupan Ai yang sebenarnya. Aqua dan Ruby pun nggak tahu seberapa banyak kebohongan dan manipulasi yang dibuat oleh ibunya. Sejak awal, Ai dibesarkan oleh orang tua tunggal. Dia tinggal dan dibesarkan oleh ibunya. Gak ada yang tahu pasti kenapa dan bagaimana hubungan Ai dan juga ibunya. Yang pasti hubungan mereka nggak baik. Selain sering memukuli anaknya, ibunya Ai pernah memasukkan pecahan kaca atau beling ke dalam mangkok nasi Ai saat dia masih kecil. Namun akhirnya Ai bisa terbebas dari orang tuanya karena orang tuanya masuk penjara, dan Ai pun dipindahkan ke panti asuhan. Setelah ibunya bebas pun, dia nggak menjemput Ai untuk pulang ke rumah. Lagi pula, Ai juga merasa lebih baik berada di panti asuhan dibanding dia harus pulang ke rumah dan dipukulin lagi. Sejak awal, Ai nggak pernah merasakan bagaimana kasih sayang dari orang tua. Karena itu, dia nggak begitu paham dengan bagaimana rasa kasih sayang itu sendiri. Namun suatu hari, dia ditawari oleh orang yang bernama Saito untuk menjadi idol. Saito memang mencari anak-anak SMP yang berpotensi untuk menjadi idol. Menjadi idol adalah hal yang mustahil bagi Ai. Karena di matanya, idol itu adalah sosok yang bisa menyayangi fansnya dan berbagi kebahagiaan dengan mereka semua. Sedangkan Ai yang nggak paham dengan bagaimana konsep kasih sayang dan juga kebahagiaan yang absurd, gak yakin bisa jadi idol yang bisa dicintai oleh banyak orang. Ada satu hal yang diyakini oleh Ai, dan itu membuat dia memutuskan untuk menjadi idol. Meskipun dia mencintai fansnya dengan kebohongan, dia berharap kebohongan itu berubah menjadi kenyataan. Di pertengahan karirnya, Ai menjadi dekat dengan seseorang dan mulai menjalin hubungan secara rahasia di umurnya yang masih 15 tahun. Lalu dia hamil pada saat itu. Setelah kehamilannya, dia harus hiatus dan dirawat di rumah sakit untuk persalinannya. Kehamilan Ai bukan hal yang diketahui oleh banyak orang. Bahkan member idolnya pun nggak tahu kalau Ai hamil. Awalnya Ai dirawat oleh dokter yang bernama Goro. Namun Goro hilang saat persalinan Ai. Dan ternyata anak kembar yang dilahirkan Ai adalah reinkarnasi dari Goro dan juga Sarina. Mereka berdua adalah fans dari Hoshino Ai. Ai kembali memasuki dunia idol sambil membesarkan anak-anaknya tanpa sepengetahuan orang di grup idolnya. Beberapa member Bikomachi lainnya sebenarnya nggak terlalu dekat dan nggak mengetahui Ai itu aslinya seperti apa. Bahkan beberapa dari mereka iri dengan Ai karena kesannya Ai adalah anak emas yang disukai oleh Saito, pemilik dari grup Bikomachi. Kecemburuan dengan Ai ini pun dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan makeup, menyebarkan rumor, dan membuli Ai. Dan salah satu member itu langsung dikeluarkan dari grup Bikomachi. Semuanya menganggap kalau semua itu untuk melindungi Ai. Wajar kalau mereka iri, karena mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Tapi yang berhasil menjadi pusat atensi hanyalah Ai. Sisa member lain gak lebih dari sekedar pelengkap. Ada satu acara live streaming yang membuktikan kalau Ai adalah pusat dari semua perhatian. Live stream itu dilakukan untuk membuat Bikomachi semakin dekat dengan fansnya. Semua perhatian fans dan member Bikomachi terfokus pada Ai. Bahkan topik live stream itu berubah menjadi pembahasan cinta Ai. Saat itu Ai ditanya oleh salah satu fans, "Kamu ada rencana menikah?" Ai tanpa ragu menjawab bahwa dia tidak akan menikah. Dan dia mempertanyakan apa tujuannya menikah. Ai bilang, apa tujuannya untuk menikah? Apakah itu bentuk dari ungkapan cinta? Atau supaya bisa bersama-selamanya? Apakah cinta itu harus ada timbal balik? Bahkan aku belum pernah merasakan jatuh cinta sekalipun. Wajar kalau Ai nggak paham dengan konsep cinta yang absurd. Karena sejak kecil dia nggak pernah merasakan cinta dan kasih sayang. Dari kecil dia sudah dirawat di panti asuhan. Dan dia nggak mendapatkan pendidikan sosial yang baik. Bahkan member Bikomachi mencurigai kalau Ai punya keterbelakangan karena dia nggak bisa mengingat nama orang dengan baik dan selalu salah menyebutkan nama orang.
Mereka selalu mengira kalau Ai menganggap dirinya adalah bintang dan orang lain gak lebih dari NPC. Itu sejarah singkat dari kehidupan Hoshino Ai. Masih banyak hal yang belum terungkap dari masa lalu Ai dan bagaimana cara berpikir Ai. Tapi yang pasti adalah selama ini Ai ingin mencari makna dan ingin merasakan cinta dan juga kasih sayang. Selama ini dia ikut senang kalau orang lain juga merasa senang. Dia memikirkan semua jawaban dari percakapan untuk membuat orang lain suka dengan tanggapannya. Kehidupan Ai penuh dengan kebohongan dan itu yang membuat karakter Ai menjadi menarik. Menurut kalian lebih menarik aku atau Ai? Komen di bawah ya. Kalau kalian mau teori siapa yang jahat di Oshinoko, juga komen di bawah ya. Sekian Mibolka kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Kill, cakepan aku atau Ai? Ai lah, jauh banget. Mending kartun.